إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu syar'i sebagai bekal kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang manusia tidak bisa bertakwa dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali jika dia memiliki ilmunya. Sedangkan takwa itu sendiri merupakan bekal yang kita perlukan untuk kehidupan kita di akhirat kelak, yang setiap kita pasti akan menuju kepadanya, dan setiap kita pasti akan meninggalkan dunia ini, dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Maka sangat penting apa yang kita lakukan ini, yaitu menuntut ilmu syar'i agar kehidupan kita nanti di akhirat adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kita kali ini insyaallah kita lanjutkan pembacaan dari kitab Aqidah Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan dari penulis berkaitan dengan makna kata Rabb, yang kemudian juga kita telah membaca penjelasan penulis bahwasanya setiap orang yang kafir, yang musyrik, mereka juga ternyata memiliki pengakuan dalam hatinya tentang Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang bahwasanya yang mencipta, yang memberi rezeki, yang menguasai alam semesta, yang mengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Ini semuanya sudah ditanamkan dalam hati mereka, dalam fitrah mereka akan pengakuan hal ini. Namun ternyata kita lihat dalam realita yang ada bahwasanya manusia itu banyak yang menyembah selain Allah, yang kita sebut tadi sebagai orang-orang musyrik, ya. Nah, tentunya di sini kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimana pemahaman mereka tentang Tuhan itu sendiri. Kok bisa-bisanya mereka yang sudah memiliki pengakuan bahwasanya yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi ternyata mereka masih saja melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan kita baca nanti dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala sedikit banyak akan menjelaskan kepada kita tentang hal ini. Jadi kita akan tahu di antara apa yang mereka pahami tentang Tuhan yang mereka sembah ini. Kenapa mereka kok menyembah Tuhan-Tuhan tersebut, padahal mereka sudah mengakui, ya, yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini penulis mengatakan, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, wasyirku fir rububiyyati
bi'tibari itsbati khaliqaini mutamathilaini fi sifati wal af'ali mumtani'un. Kesyirikan dalam rububiyah, yaitu menyekutukan Allah Ta'ala dengan selain Allah Ta'ala dalam hal penciptaan alam semesta, dalam hal penguasaan ataupun memiliki alam semesta, dalam hal mengatur alam semesta, ya. Kesyirikan dalam hal rububiyah dengan tinjauan adanya dua pencipta yang sama di dalam sifat dan perbuatannya, maka ini suatu hal yang mumtani. Mumtani itu dalam bahasa kita mustahil. Artinya di sini penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menduakan Tuhan, ya kan, yang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara mereka yang menganggap Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala itu setara persis dengan Allah Ta'ala, memiliki sifat-sifat yang sama persis dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Sama-sama mencipta, sama-sama menguasai, sama-sama mengatur dengan apa? Sifat penciptaan, sifat pengaturan dan penguasaan yang sama persis. Tidak ada sama sekali, ya. Artinya apa? Sebenarnya mereka itu, orang-orang musyrik itu, dengan fitrah yang Allah tanamkan dalam hati mereka, mereka itu sebenarnya mengetahui yang paling berhak untuk disembah adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Karena yang paling kuat, ya, yang paling yang paling kuat, yang paling besar, yang paling agung adalah Allah Ta'ala saja. Nah, wa inna ma dhahaba ba'dul musyrikina ila anna ma'budatihim tamliku ba'd at-tasarrufati fil kaun. Nah, kalau mereka ini, ya, orang-orang musyrik ini sebenarnya tidak menganggap Tuhan-Tuhan mereka selain Allah itu sama persis dengan Allah Ta'ala dalam hal sifat dan perbuatannya, kok mereka menyekutukan Allah? Apa itu? Bagaimana pemahaman mereka kok bisa menyekutukan Tuhan-Tuhan tersebut dengan Allah? Maka di sini beliau mengatakan bahwasanya sebagian orang-orang musyrik itu, mereka berpendapat bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka itu menguasai sebagian tasarrufat fil kaun, sebagian dari pengaturan dari alam semesta ini. Jadi mereka tidak menganggap Tuhan yang mereka sembah itu mengatur alam semesta ini secara keseluruhan, tetapi mereka menganggap ada sebagian dari alam semesta ini yang diatur oleh sesembahan mereka. Atau dengan bahasa lain, mereka menganggap bahwasanya sesembahan mereka itu punya andil dalam mengatur alam semesta, ya, punya andil dalam mengatur alam semesta. Baik itu andilnya itu mungkin hanya sedikit saja. Itu yang menjadi sandaran mereka sehingga mereka menyembah Tuhan-Tuhan tersebut, ya. Yang sebetulnya anggapan mereka ini telah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Saba, ya. Dalam surat Saba ayat yang ke-22. Baik, sebentar kita buka, barangkali bisa ditampilkan juga. Surat Saba ayat 22 ya. Baik, kelihatan ya. Nah, ini Allah Ta'ala berfirman, di dalam surat Saba ini, bentar ya. Dalam surat Saba ini ayat ke-22 ya. Allah Subhanahu wa taala telah, kata para ulama, ayat ini sebagai ayat yang menghancurkan sandaran kesyirikan yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Jadi syubhat-syubhatnya orang-orang musyrik dalam menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala sudah Allah Ta'ala habiskan dari ayat ke-22 dan 23 yang akan datang. Di sini Allah telah mengatakan, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." Katakanlah ya Rasul kepada mereka orang-orang musyrik, ud'u, serulah, ya, sesembahan-sesembahan yang kalian sangka itu sebagai sesembahan selain Allah Ta'ala. Silakan kalian seru mereka. Sesungguhnya mereka tidak akan memberikan manfaat bagimu sama sekali.
Sesungguhnya peribadahanmu kepada mereka itu bahkan akan membawa kecelakaan bagi kalian, tidak akan membawakan manfaat sama sekali. Kenapa demikian? La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Mereka ini sesembahan-sesembahan yang mereka anggap sebagai Tuhan selain Allah, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi, tidak menguasai yang di langit ataupun yang di bumi, walaupun mithqala dzarrah, walaupun seberat biji dzarrah, atau walaupun perkara yang sangat kecil, ya, di langit dan di bumi ini tidak ada yang dikuasai atau dimiliki sepenuhnya oleh selain Allah. Artinya seluruh yang ada di langit dan di bumi ini, di alam semesta ini seluruhnya, semuanya dikuasai dan dimiliki oleh siapa? Allah Ta'ala. Tidak ada selain Allah Ta'ala yang nyempil satu saja, sedikit saja dari alam semesta ini kemudian dia katakan ini milik saya, bukan milik Allah. Tidak ada. Ya, paham ya? Jadi semua alam semesta ini yang memiliki adalah siapa? Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, wa ma lahum fihima min syirkin. Dan di dalam pemilikan terhadap alam semesta ini, Allah Ta'ala tidak memiliki, ya ini apa? Sekutu dalam menguasai alam semesta ini. Artinya kalau tidak ada selain Allah Ta'ala yang memiliki secara menyendiri sebagian dari alam semesta ini, mungkin ada orang yang menganggap barangkali dia punya saham, punya persekutuan dalam kepemilikan. Karena kepemilikan itu terkadang ada kepemilikan murni, ya kan, milik seseorang, ada kepemilikan yang dia sifatnya berserikat. Ya, paham ya? Jadi yang pertama tadi Allah mengatakan di alam semesta ini, di langit dan di bumi, tidak ada satupun selain Allah Ta'ala yang memiliki menyendiri dari sebagian alam semesta ini. Mungkin satu plastik ini dimiliki selain Allah, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Atau mungkin satu rambut ini, satu helai rambut dimiliki selain Allah, tidak ada sama sekali. Nah, kalau kepemilikan secara murni itu tidak dimiliki oleh selain Allah, demikian pula ternyata kepemilikan dalam sisi persekutuan, saham, yakni tidak ada satupun selain Allah Ta'ala yang ikut berserikat dalam memiliki alam semesta ini. Ya mungkin ada mengatakan itu langit itu dikuasai oleh Allah Ta'ala saja, benar, tetapi rambut ini dikuasai oleh Allah dan juga berserikat padanya adalah selain Allah. Tidak ada yang seperti itu. Semuanya milik Allah Ta'ala mutlak, tidak ada sekutu dalam memiliki hal itu, ya, dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah Ta'ala membantah lagi yang ketiga kalinya, wa malahu minhum min zahir. Wa malahu minhum min zahir, dan Allah Ta'ala tidak memiliki satupun penolong dari mereka di dalam mencipta alam semesta, di dalam memiliki alam semesta ini, di dalam mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ini adalah sisi-sisi dalam rububiyah yang menjadi sandaran mereka orang-orang musyrik untuk menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala. Allah sudah bantah semua. Tinggal satu, yaitu dalam surat Saba ayat 23. Karena mereka sudah terbantah dengan tiga hal tersebut, maka mungkin mereka akan beralih. Barangkali yang sembahan saya ini bisa memberikan saya manfaat dari sisi syafaat. Dari siapa? Syafaat. Maka Allah Ta'ala membantahnya, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Tidak akan bermanfaat syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, yang kita sebutkan tadi dalam ayat Saba ini merupakan bantahan yang telak, yang menyeluruh, ya, terhadap anggapan-anggapan orang-orang musyrik yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi intinya kita ulang lagi di sini bahwasanya penulis di sini menjelaskan kepada kita tidak ada satupun orang musyrik yang menganggap Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala itu setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Karena itu merupakan hal yang mustahil. Tetapi mereka menganggap apa? Menganggap adanya selain Allah Ta'ala itu yang memiliki kekuasaan sebagian dari alam semesta. Itu yang menjadikan mereka itu
menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sebenarnya ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, merupakan tipu daya syaitan. Makanya di sini Syekh mengatakan wa qad tala'aba bihimus syaitanu fi ibadati hadhil ma'budat. Dan setan telah mempermainkan mereka, telah mempermainkan orang-orang musyrik tersebut di dalam menyembah sesembahan-sesembahan ini. Fatala'aba bikulli qaumin ala qadri uqulihim. Maka setan itu mempermainkan setiap kaum sesuai dengan level akal mereka. Ya, jadi berbeda-beda. Ya, sebagian orang yang akalnya itu sangat rendah sekali, maka dia bisa dijerumuskan ke dalam kesyirikan yang sangat besar sekali. Ya, sampai menjadikan tuhan-tuhan yang banyak misalkan. Tapi kalau orangnya itu akalnya itu masih bisa mikir, mungkin dia hanya istilahnya menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala dalam hal menganggapnya sebagai syafaat dan seterusnya. Jadi dipermainkan oleh syaitan sesuai dengan tingkat akal mereka. Semakin bodoh orang tersebut, semakin rendah akal orang tersebut, maka dia bisa dijerumuskan ke dalam kesyirikan yang lebih besar. Ya. Fata'ifatun da'ahum ila ibadatihim min jihati ta'zimil mauta alladzina sawwaru tilkal asnam ala suwarihim. Sebagian manusia diseru oleh syaitan untuk menyembah sesembahan-sesembahan mereka dari sisi pengagungan kepada orang-orang yang telah mati, yang kemudian mereka wujudkan, ya, bentukkan dalam wujud patung-patung sebagaimana suar atau rupa mereka yang telah mati tersebut. Kaqaumi Nuhin, sebagaimana terjadi pada kaum Nabi Nuh. Jadi di antara kesyirikan yang terjadi di umat manusia ini, bahkan itu adalah kesyirikan yang pertama kali terjadi, adalah kesyirikan yang terjadi di kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, dan ini merupakan awal mula terjadinya kesyirikan, ya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama bahwasanya di awal mulanya di kaumnya Nabi Nuh itu ada orang-orang yang soleh, ya, atau kaum sebelum Nabi Nuh ada orang-orang yang soleh, yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian banyak orang mengaguminya dan mengagungkannya serta menghormatinya. Ketika orang-orang yang soleh tersebut meninggal dunia, lalu kemudian orang-orang yang mengaguminya, yang menghormatinya, ya, yang mengagungkannya ini dibisiki oleh syaitan agar mereka membuat patung-patung, ya, patung-patung dari orang saleh yang telah meninggal dunia ini. Yang awal mulanya tujuannya apa? Dibisiki oleh syaitan, tujuannya adalah untuk mengingatkan tentang kesalehan mereka agar kita mencontoh mereka, orang-orang saleh tersebut. Ya kan? Tujuannya awalnya bagus tidak seperti ini? Mengingat kesalehan orang terdahulu agar kita mencontoh mereka. Tujuannya bagus, tetapi caranya salah, ya kan? Lalu mereka pun akhirnya membuat patung-patung tersebut, ya. Kemudian lambat laun setelah generasi pembuat patung itu telah meninggal dunia, diganti dengan generasi lain, diganti dengan generasi lain, dan seterusnya, ya. Kemudian ilmu telah mulai hilang, ya. Pengetahuan tentang asal mula dibikinnya patung itu sudah tidak diketahui oleh manusia, maka setan mulai membisikkan kepada orang-orang. Dulu nenek moyangmu itu, ya kan, ketika membuat patung ini tujuannya adalah apa? Agar diminta sebagai perantara. Ketika kamu berdoa kepada Allah, patung ini diminta sebagai perantara, ya, agar menyampaikan hajat kamu kepada Allah Ta'ala. Ini kan patung orang soleh. Orang soleh itu kan orang yang dekat dengan Allah, sedangkan kamu itu kan orang yang banyak dosa. Ya, ini syubhatnya seperti ini, ya. Kita itu orang yang banyak dosa, kita nggak bisa mendekat langsung kepada Allah, kita harus lewat perantara. Maka mintalah kepada orang soleh ini yang telah dekat dengan Allah. Sehingga ketika mereka dibisiki seperti itu, akhirnya mereka ketika minta hajat apapun tidak langsung minta kepada Allah, mintanya kemana? Patung-patung tadi. Mintanya kepada patung-patung yang merupakan wujud dari orang soleh yang sudah meninggal dunia. Akhirnya mereka menyembah patung. Ya, ini awal mula kesyirikan yang terjadi di umat manusia. Sehingga dengan terjadinya kesyirikan tersebut, maka Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul yang pertama. Ini salah satu contoh, ini bagaimana syaitan mempermainkan manusia yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'ifatun ittakhadhatil asnama ala suratil kawakib allati za'amu annaha tu'athiru fil alami faja'alu laha buyutan wa sadanatan.
sebagian kelompok manusia, sebagian orang-orang musyrik, mereka menjadikan membuat patung-patung atau berhala-berhala dalam bentuk kawakib. Kawakib itu adalah apa namanya? Benda-benda angkasa, ya, seperti matahari, bulan, bintang-bintang, planet-planet dan seterusnya. Yang mana mereka itu menyangka allati za'amu annaha tu'athiru fil alam. Yang mereka itu menganggap bahwasanya benda-benda langit itu memiliki pengaruh dalam kejadian-kejadian di alam semesta ini. Artinya apa? Di antara salah satu keyakinan yang sudah ada semenjak dahulu, ya. Dan ini marak ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga banyak ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kesyirikan yang terjadi, ya, dengan menjadikan benda-benda yang ada di bumi ataupun makhluk yang ada di bumi sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala, itu awal mulanya terjadi ketika Nabi Nuh alaihissalam, di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan kesyirikan yang terjadi berkaitan dengan menjadikan benda-benda angkasa, benda-benda langit sebagai sesembahan selain Allah Ta'ala, maka itu terjadi di zamannya Nabi Ibrahim. Terjadi di zamannya Nabi Ibrahim, ya. Semenjak itu, ya, ada keyakinan-keyakinan yang menganggap bahwasanya perubahan bintang-bintang, perjalanan bintang-bintang, ataupun munculnya bintang ini dan bintang itu, tenggelamnya bintang ini dan bintang itu, sebagian mereka itu memiliki keyakinan ini bisa memberikan pengaruh kepada apa? Kejadian-kejadian di alam semesta. Ya, mereka menganggap seperti itu. Sampai saat ini kita bisa melihat athar ataupun bekas keyakinan seperti itu adanya apa? Ramalan bintang-bintang, ya enggak? Ramalan bintang-bintang. Barang siapa yang lahirnya pada tanggal sekian sampai sekian, maka dia berbintang ini, ya. Nanti ketika hari ini dan sekian maka akan nasibnya itu akan baik, asmaranya seperti ini dan seterusnya. Ilmu ini astrologi, ya, astrologi bukan astronomi, astrologi. Ini adalah merupakan athar ataupun bekas pengaruh dari apa? Keyakinan kesyirikan yang berkaitan dengan bintang ini, ya. Nah, dahulu mereka orang musyrik, di antara mereka ada yang menjadikan patung-patung dalam bentuk bintang-bintang tersebut ataupun benda-benda angkasa yang mereka menganggap benda angkasa tersebut bisa memberikan pengaruh di alam semesta, ya. Lalu kemudian mereka menyembah patung-patung tersebut. Faja'alu laha buyutan wasadanatan. Lalu kemudian mereka membuat rumah-rumah untuk patung-patung tersebut dan para penjaganya. Ya. Ini diantara contoh kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di umat manusia. Ada yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, menyembah berhala, menyembah patung yang dia anggap ini sebagai refleksi dari mayit yang telah meninggal dunia, yang kemudian dia jadikan perantara kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang menyembah patung yang dianggap sebagai refleksi dari bintang-bintang yang mereka juga sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian beliau mengatakan di sini waqtalafu fi ibadatihim lihadzil kawakibi, dan mereka berbeda-beda di dalam menyembah benda-benda angkasa ini. Faminhum man 'abada asy-syamsa wa minhum man 'abada al-qamara wa minhum man 'abada ghairahuma minal kawakibil ukhra. Di antara mereka ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah benda-benda angkasa yang lain, ya. Rasi bintang ini, rasi bintang itu dan seterusnya disembah oleh mereka, ya. Hatta banaulaha hayakila, sehingga mereka membangun kuil-kuil untuk patung-patung yang mereka buat sebagai refleksi bintang-bintang tersebut. Likulli kaukabin minha haikalun yakhusuhu. Masing-masing bintang yang mereka sembah, jadikan sesembahan itu memiliki kuil sendiri, kuil ataupun candi sendiri. Ini kuilnya dewa yang mereka katakan sebagai sebutannya biasanya dewa gitu, ya. Ini kuilnya dewa fulan, ini kuilnya dewa alan, dewa ini dan itu dan seterusnya, sehingga mereka memiliki banyak sesembahan. Wa minhum man ya'budun nara. Di antara mereka, di antara manusia yang syirik itu ada yang menyembah api. Siapa mereka? Wahumul majusu. Mereka adalah orang-orang Majusi. Wa minhum man ya'budul baqar. Di antara mereka ada yang menyembah sapi. Siapa mereka? Kama fil Hindi, sebagaimana yang terjadi di India. Menyembah sapi, ya kan? Sapi disembah di India. Ya, benar enggak? Di Indonesia ada enggak?
Ada ya pengaruh ya? Ada semacam pengaruh seperti itu di Indonesia. Di daerah sekitar mana itu? Jawa ada juga. Maksudnya ada pengaruhnya yang kalau misalkan korban itu tidak boleh nyembelih apa? Sapi. Bolehnya kerbau. Kenapa itu? Itu ada asar dari pengaruh keyakinan yang terpengaruh oleh agamanya orang-orang India. Ya kan? Jadi orang India punya agama menyembah sapi gitu kan. Kemudian agama tersebut menyebar ke Indonesia sampai mempengaruhi orang-orang yang ada di Indonesia, sampai akhirnya ketika ada korban yang boleh menyembelih sapi, mereka masyarakat nggak mau menyembelih sapi karena masih terpengaruh dengan keyakinan zaman dahulu. Ya, ini ada pengaruh seperti itu. Jadi karena memang ada orang-orang yang menyembah sapi ini, orang-orang India. Wa minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat seperti bangsa Arab. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul asjara wal ahjara. Di antara mereka ada yang menyembah pohon-pohon dan bebatuan. Wa minhum may ya'budul qubur wal adrihah. Di antara mereka ada yang menyembah kuburan-kuburan dan petilasan-petilasan. Ya, ini banyak. Jadi manusia di dunia ini yang tidak bertauhid, sesembahan mereka itu beraneka ragam. Ya, ada yang menyembah tadi disebutkan matahari, bulan dan seterusnya. Sangat banyak sekali. Ya. Apa sebabnya mereka memiliki penyembahan seperti ini atau menyembah selain Allah, padahal hakikatnya tadi mereka sudah mengetahui yang mencipta adalah Allah. Ya. Di sini dikatakan oleh beliau, "Kullu hadza bisababi anna haula'i tasawwaru fi hadhil asya'i syai'an min khasa'isir rububiyyah." Ini semua, jadi mereka menyembah semua hal tersebut selain Allah Ta'ala disebabkan karena apa? Bisa babi anna haula'i tasawwaru fi hadhil asya' syai'an min khasa'isir rububiyyah. Karena mereka itu memiliki anggapan, tasawwur, memiliki anggapan ya, bahwasanya sesembahan-sesembahan ini pada diri mereka ini terdapat apa? Sedikit dari kekhususan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui kemarin rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah gitu ya, mencipta, mengatur, menguasai, memberi rezeki, ya kan. Kalau Syekh Utsaimin lebih menjurus kepada 3 ya. Jadi mencipta, mengatur dan menguasai atau memiliki. Ini sifat rububiyah. Jadi mereka beranggapan bahwasanya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu ada sedikit saja dari apa? Kekhususan rububiyah ini. Mungkin menguasai sedikit dari yang mereka harapkan, ya kan? Ya seperti misalkan mereka menganggap adanya dewa hujan karena mereka menganggap dewa tersebut apa? Menguasai hujan. Ada sebagian orang yang menyembah Dewi Sri karena mereka menganggap Dewi Sri itu memiliki kekuasaan terhadap apa? Hasil panenan masyarakat, ya kan? Jadi mereka itu memiliki keyakinan yang tentunya ini keyakinan menyimpang gitu ya. Keyakinan menyimpang tentunya. Memiliki keyakinan bahwasanya sesembahan-sembahan itu punya apa? Bagian dari sifat rububiyah. Jadi mereka tidak meyakini bahwasanya sembahan itu punya keseluruhan sifat rububiyah, tidak. Seperti yang tadi kita sudah baca dari keterangan Syekh yang di atas tadi ya, bahwasanya tidak ada satupun orang yang apa? Menganggap Tuhan yang sama sifatnya dalam yang sama sifat dan perbuatannya, persis sama, kekuatannya sama, tidak ada. Sehingga kita yakini bahwasanya orang-orang yang musyrik itu tidak ada yang menganggap sesembahan mereka itu sama sifatnya, sama perbuatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Hanya saja mereka keliru. Nah, sehingga kita ketahui di sini bahwasanya ternyata walaupun mereka itu mengakui yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala, mereka belum memurnikan secara penuh ya tentang rububiyah ini untuk Allah. Buktinya apa? Mereka masih menganggap ada selain Allah Ta'ala yang memiliki sedikit saja, walaupun sedikit itu sudah merupakan kesyirikan gitu kan. Mereka masih menganggap adanya sedikit saja rububiyah itu bagi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang bahaya. Ya, inilah yang bahaya. Ini menganggap adanya sebagian sifat rububiyah disematkan kepada selain Allah Ta'ala.
yang barangkali ya, kalau kita mau berbicara panjang lebar, maka barangkali sebagian kaum muslimin yang sudah belajar tauhid pun terkadang masih, kalau tidak ingatkan, terkadang dia masih ada sedikit makna seperti itu, menganggap bahwasanya selain Allah Ta'ala itu memiliki kekuasaan atau memiliki sifat rububiyah. Seperti misalnya saya ambil contoh berkaitan dengan syirik-syirik kecil yang terjangkiti di tengah-tengah masyarakat. Ya, ada nggak kaum muslimin yang bersandar kepada sebab? Ada nggak kaum muslimin yang bersandar kepada sebab? Maksud saya, contoh saja biar mudah ya. Ketika seseorang itu sakit, ya kan, dia pokoknya harus obat ini. Kalau nggak obat ini nggak akan sembuh. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya. Kalau nggak obat ini nggak akan sembuh. Padahal yang menyembuhkan itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Obat itu hanya sebagai sarana, sebagai sebab. Nah, ketika ada seseorang Muslim yang memiliki keyakinan seperti ini, ya kan, kalau nggak obat ini nggak akan sembuh. Pokoknya obat ini golek yang di sakarpe. Yang penting obatnya dapat, gitu kan. Jadi kalau nggak dapat obat itu perasaannya, waduh gimana gitu ya. Kayaknya nggak akan sembuh gitu kan. Jadi ini ada sedikit ya, walaupun kita tidak katakan dia itu telah syirik besar, tidak, tetapi ada sedikit nilai kesyirikan di situ. Sehingga para ulama mengatakan bersandar kepada sebab itu syirik, betul syirik, tapi syirik kecil, gitu kan, tidak syirik besar seperti yang dilakukan oleh mereka ini. Nah, jadi intinya gini, yang ingin saya maksudkan bahwasanya kita lihat orang-orang musyrik itu ya, yang betul-betul menyembah selain Allah. Apa sebab mereka menyembah selain Allah? Karena mereka menganggap adanya bagian dari sifat rububiyah ada pada sesembahan tersebut. Yang ini adalah anggapan yang batil kan gitu kan. Maka demikian pula keyakinan kesyirikan-kesyirikan kecil yang ada pada masyarakat kaum muslimin biasanya juga terkandung makna seperti itu. Sehingga di sini kita harus memahami ya, tentang rububiyah Allah Ta'ala itu adalah satu hal yang harus kita murnikan hanya untuk Allah. Jangan sampai kita berikan sedikit saja rububiyah ini kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Ini pentingnya kita mempelajari ini, kita baca ini ya. Jadi mereka orang-orang musyrik ternyata menjadikan sesembahan selain Allah Ta'ala bukan karena mereka menganggap sembahan itu sama dengan Allah, memiliki kekuatan yang sama dengan Allah, setanding dengan Allah Ta'ala, setara dengan Allah, tidak, ternyata tidak. Tapi hanya hanya menganggap ada sedikit saja rububiyah ya pada diri mereka sehingga mereka menyembahnya. Dan tentunya kita ulangi lagi, ini adalah kebatilan. Ini adalah kebatilan, karena semua rububiyah itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian di sini kita lanjutkan dulu. Masih berapa menit? 10 ya. Faminhum man yaz'umu anna hadhil asnama tumathilu asya'a ghaibah. Ini masih mencontohkan atau menyebutkan beberapa contoh kesyirikan di umat manusia ya. Di antara mereka ada yang menyangka bahwasanya berhala-berhala ini ya mencerminkan suatu perkara yang gaib ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wad'us sanami innama kana fil asli ala syakli ma'budin ghaibin. فجعلوا الصنم على شكله وهيئته وصورته ليكون نائبا منابه وقائما مقامه وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرا بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده. Jadi manusia yang berbuat syirik, terutama yang menyembah berhala, patung-patung, ini perlu kita fahami. Mereka menyembah patung itu sebenarnya mereka bukan menyembah patung itu dalam keyakinan mereka gitu loh. Tapi patung itu mencerminkan zat lain yang tidak hadir di situ. Ya, paham ya? Ketika ada orang yang menyembah patung, ya, maka sebenarnya orang itu yang menyembah itu tidak menganggap dirinya menyembah patung, tapi menyembah apa? Menyembah zat lain yang tidak hadir di hadapannya. Sebagai contoh saja misalkan, kalau antum lihat orang-orang yang menyembah salib gitu ya, apakah dia menyembah salib itu? Tidak, tapi salib itu sebagai cerminan dari apa yang mereka yakini, gitu ya. Jadi seperti misalnya mereka menyembah patung-patung itu, apa sih contohnya misalkan? Ya, contohlah patung-patung, ya, ada patung dewa fulan. Bukan patung itu yang merupakan dewanya, tetapi dewanya itu adalah zat yang gaib, tidak ada di hadapan mereka. Ini sebagai apa? Refleksinya saja. Patung itu sebagai apa? Cerminan dari dewa-dewa itu saja.
Sehingga mereka kadang membuatnya dari apa? Kayu, kadang dari batu, kadang dari ini dan seterusnya. Dan mereka menganggapnya itulah patung dewa fulan, sama. Ya kan? Ini patung itu disebut dengan patung dewa apa? Fulan. Karena itu hanya sekedar apa? Refleksi dari zat yang mereka sembah. Nah, ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wad'us sanami, dibuatnya patung berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik, innama kana fil asli ala syakli ma'budin ghaibin. Pada asalnya itu adalah disesuaikan dengan bentuk zat yang disembah yang tidak hadir di hadapan mereka. Ya, jadi kayak dulu zamannya kaum Nabi Nuh gitu ya. Ada orang soleh meninggal dunia, maka patungnya dibuat seperti wujud orang soleh tersebut. Faja'alu sanama ala syakli wa hayati wa suratihi. Maka mereka membuat berhala tersebut mengikuti bentuk zat yang dia sembah. Ya. Liyakuna naiban manabahu, agar patung ini menjadi apa? Ganti dari zat yang sesungguhnya dia sembah. Wa qa'iman maqamahu, dan menempati kedudukannya. Wa illa, karena bagaimana? Faminal ma'lum, karena sudah merupakan perkara yang dimaklumi bahwasanya orang yang berakal itu tidak akan dia itu memahat satu kayu atau batu dengan tangannya, kemudian dia meyakini bahwasanya ini adalah sesembahannya, ini adalah Tuhannya. Tidak mungkin sama sekali. Orang yang berakal, yang pakai akalnya, ya, tidak mungkin dia mengatakan yang saya pahat ini adalah Tuhan saya, tidak. Ya kan? Betul nggak? Karena patung itu yang buat adalah dia, orang tersebut. Kok dia mengatakan ini Tuhan saya? Kan nggak mungkin. Maka ternyata hakikatnya itu apa? Patung itu adalah refleksi dari sesembahan gaib, sesembahan yang tidak hadir di hadapan mereka. Bukan patung itu, gitu nah. Tapi intinya sama saja. Intinya apa? Mereka telah menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yazumu ubadul quburi qadiman wa hadithan anna haula'il amwat yashfa'una lahum wa yatawassatuna lahum 'indallahi fi qada'i hawaijihim. Nah, kalau tadi ya yang disampaikan oleh Syekh tadi berkaitan dengan tuhan-tuhan yang dijadikan oleh orang-orang musyrik, yang mereka menganggap tuhan-tuhan tersebut memiliki sifat rububiyah. Sudah, ini salah satu bentuk, salah satu jenis kesyirikan yang ada pada orang-orang musyrik. Ya, mereka menyembah selain Allah dan menganggap padanya ada sifat rububiyah. Nah, yang kedua, di sini beliau mengatakan bentuk lain kesyirikan yang ada, mereka tidak menganggap Tuhan tersebut memiliki apa? Sifat rububiyah. Tetapi apa dikatakan di sini? Wa yaz'umu 'ubadul quburi qadiman wa haditsan. Para penyembah kubur di zaman dahulu dan yang sekarang, mereka menyangka bahwasanya mayit-mayit yang mereka jadikan sebagai sesembahan itu, ya, yang mereka sembah itu, mereka menganggapnya apa? Yashfa'una lahum, bisa memberikan syafaat untuk mereka. Wa yatawassatuna lahum 'indallahi fi qada'i hawaijihim. Yang mana mereka ini, mayit-mayit yang mereka sembah ini, menurut anggapan mereka menjadi perantara bagi mereka di sisi Allah Ta'ala dalam menunaikan hajat-hajat mereka. Mereka tidak meyakini kalau mayit-mayit tersebut menguasai alam semesta atau memiliki alam semesta atau memiliki saham dalam kepemilikan alam semesta ini atau membantu Allah Ta'ala. Tidak meyakini itu. Ya, jadi mereka tidak memberikan sifat rububiyah kepada sesembahan-sembahan tersebut. Tetapi ternyata apa? Mereka menganggap sesembahan tersebut, ini apa tadi? Bisa menjadi perantara bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Tabaraka wa taala ya tidak menjadikan perantara-perantara dalam ibadahnya manusia kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah tidak membutuhkan perantara-perantara dalam hal ibadah. Ya. Taib. Yaqulun, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah Taala. Dalam surat Az-Zumar ayat 3. Juga disebutkan dalam surat Yunus, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah selain Allah Ta'ala sesuatu yang tidak memberi madarat kepada mereka sedikit pun, tidak pula memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Lihat, secara keyakinan tentang rububiyah seakan-akan mereka selamat, ya. Ini mereka tidak meyakini madarat dan manfaat pada sesembahan mereka.
Tetapi mereka mengatakan apa? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu bentuk kesyirikan. Jadi dari sini kita ketahui, ya, di antara bentuk kesyirikan itu ada orang-orang yang menyekutukan selain Allah karena menganggap selain Allah Ta'ala itu sebagai apa? Zat yang memiliki sebagian dari sifat rububiyah. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, di antara orang-orang musyrik yang menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala, ada yang menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala karena menganggap sesembahan itu menjadi perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kedua. Dan yang ketiga dikatakan di sini, wa ba'du musyrikil arabi wan nasara tasawwaru fi ma'budatihim annaha waladullah. Sebagian orang musyrik Arab dan orang Nasrani beranggapan di dalam sesembahan mereka itu bahwasanya sesembahan itu adalah anak Allah Ta'ala, sehingga menyekutukan Allah Ta'ala atau menyembah selain Allah karena menganggap ini adalah sebagai apa? Anaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa musyrikul Arabi abadul malaikah ala annaha banatullah. Maka orang-orang musyrik Arab itu menyembah para malaikat dengan anggapan mereka itu sebagai anak putrinya Allah Ta'ala. Wan nasara abadul masiha alaihi salam. Sedangkan orang-orang Nasrani menyembah Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihi salam, ala annahu ibnullah, dengan anggapan dia adalah sebagai putranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah pemahaman orang-orang musyrik, orang-orang kafir terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Yang tentunya ini pemahaman yang betul atau salah? Salah. Kita ulang lagi. Yang pertama apa tadi? Memahami bahwasanya ada. Saya ulang lagi. Yang pertama adalah memahami bahwasanya sesembahan mereka itu memiliki sebagian dari sifat rububiyah. Yang benar bagaimana? Yang benar bahwasanya sifat rububiyah itu semuanya dimiliki oleh Allah Tabaraka Ta'ala secara mutlak. Ini yang namanya tauhid. Kita menetapkan sifat rububiyah menetapkan sifat rububiyah untuk Allah Ta'ala dan meniadakannya dari selain Allah. Kita tiadakan secara mutlak semuanya, tidak ada yang dimiliki oleh selain Allah Ta'ala. Ya, ini yang pertama ya. Jadi orang musyrik itu memahami Tuhan mereka karena apa? Karena menganggap dirinya itu memiliki sebagian dari sifat rububiyah. Yang kedua, di antara orang musyrik ada yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesembahan-sembahan yang bagaimana? Dianggap sebagai syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak terjadi di kalangan orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, ya. Orang-orang Islam yang masih belum paham tentang tauhid, mereka ada yang terjerumus dalam kesyirikan dalam hal ini, ya, dalam masalah syafaat, ya, menganggap ada syafaat selain yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian yang ketiga apa? Kesyirikan itu terjadi, ya, atau mereka menyembah selain Allah Ta'ala, mereka menjadikannya sebagai Tuhan dengan anggapan itu sebagai putranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, ya. Allah tidak memiliki putra sama sekali. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita ketahui tentang gambaran, yakni bagaimana orang-orang kafir memiliki pemahaman tentang Tuhan-Tuhan mereka, yang ternyata itu semua adalah kebatilan yang tentunya kita harus menjauhinya. Dan nanti akan dijelaskan oleh penulis setelah ini, ya, pada poin yang ketiga ini, bantahan atas anggapan-anggapan tersebut, ya, bantahan terhadap orang-orang kafir yang menganggap adanya sebagian sesembahan yang memiliki sebagian dari sifat rububiyah. Juga bantahan tentang apa tadi? Adanya selain Allah Ta'ala, adanya syafaat-syafaat atau adanya sembahan-sembahan mereka yang menjadi syafaat di sisi Allah Ta'ala. Dan yang ketiga bantahan adanya putra bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kita bisa pelajari pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.